Dalam dunia akademik dan profesional, khususnya pada bidang teknik dan rekayasa, keterampilan komunikasi tertulis adalah kompetisi mutlak yang harus dikuasai. Laporan teknis, spesifikasi proyek, dan panduan operasional bukan sekedar kumpulan angka atau skema, melainkan medium krusial untuk menyampaikan instruksi, analisis, dan evaluasi. Oleh karena itu, ketepatan tata bahasa menjadi faktor penentu utama agar informasi teknis dapat dipahami dengan presisi tinggi dan tanpa ambiguitas. Lebih dari sekedar ejaan, gagasan teknis yang kompleks harus dirangkai melalui struktur kalimat yang efektif dan paragraf yang padu. Kalimat efektif memastikan bahwa suatu pesan teknis disampaikan secara lugas, logis, hemat kata, dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Sementara itu, kepaduan paragraf menjamin kesinambungan alur logika dari suatu gagasan ke gagasan lainnya. Hal ini sangat krusial dalam penyusunan laporan kelistrikan. Saat menjelaskan alur instalasi jaringan, analisis beban daya, atau kronologi investigasi gangguan, narasi yang melompat-lompat atau bertele-tele akan menyulitkan pembaca dalam memahami sistem kerja listrik tersebut. Merekonstruksi draft laporan kelistrikan yang rancu menjadi paragraf yang koheren merupakan studi kasus yang sangat relevan untuk menguji kemampuan logika berbahasa di ranah teknik. Perkenalkan, nama saya Teresia Mamarehe. Nama saya Filemon Israel Limbar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkoreksi dokumen teknis bermasalah dengan menerapkan ejaan dan tanda baca sesuai PUBI dan menyusun kalimat efektif dan paragraf padu. Perkenalkan, nama saya Frans Aditya Puasai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengoreksi dokumen teknis bermasalah dengan menerapkan ejaan dan tanda baca sesuai PUBI. Dokumen yang akan kita koreksi adalah pekerjaan pengadaan kubikel dan pemasangan kabel tegangan menengah Gardu Kedokteran dan Gardu Kinanti Universitas Gadjah Mada. Kesalahan yang pertama terdapat pada halaman 3 bagian 1.6 poin yang pertama. Di situ kesalahannya itu harus mempunyai surat izin pemborongan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999. Alasan kesalahan itu ada pada kata baku dan huruf kapital. Bentuk baku dari izin adalah izin. Kata ulang, undang-undang singkatan nomor (no). Dan kata tahun di tengah kalimat yang merujuk pada dokumen hukum resmi harus diawali huruf kapital. Hasil koreksi kalimat di situ harus mempunyai surat izin pemborongan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999. Kesalahan yang kedua terletak pada halaman 4 bagian 2.1 paragraf 1, di mana kesalahannya mengingat pekerjaan di bidang listrik itu penuh risiko yang terkait dengan pekerjaan pada sistem jaringan listrik. Alasan kesalahan adalah kata baku dan serapan. Bentuk baku dari resiko menurut KBBI adalah risiko. Kata asing sistem seharusnya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sistem atau dicetak miring menjadi sistem jika ingin mempertahankan bahasa aslinya. Hasil koreksi kalimat adalah mengingat kerjaan di bidang listrik ini penuh resiko yang terkait dengan pekerjaan pada sistem jaringan listrik. Pada kesalahan yang ketiga terdapat pada halaman 5 bagian 2.1 poin yang ke-8. Personil yang ditugaskan memimpin pekerjaan dan manuver jaringan pemutusan dan penyambungan jaringan ini haruslah bahwa manuver jaringan yang sudah. Alasan kesalahan kata baku dan tipe. Bentuk baku dari manuver adalah manuver. Terdapat kesalahan ketik pada kata jaringan kelebihan N dan yak kurang N. Hasil koreksi kalimat adalah personil yang digunakan memimpin pekerjaan dan manuver jaringan, pemutusan dan penyambungan. Jaringan ini haruslah bahwa manuver jaringan yang sudah. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya Setiawan. Kali ini kita akan mengkoreksi dokumen teknis bermasalah dengan menyusun kalimat efektif dan paragraf padu.
Dokumen yang akan kita koreksi berjudul Praktik Instalasi Listrik Komersil. Letak kesalahan yang kami temukan pertama kali ada pada bagian laporan 6, pengukuran intensitas cahaya, bab 3 kajian teori. Kesalahannya yakni, cara kerja yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dengan menggunakan luxmeter adalah dengan memastikan pada layar panel berangka 0, kemudian mengarahkan sensor ke arah cahaya matahari, kemudian memencet tombol range pada angka luxmeter, dan apabila pada layar panel ring A terdapat angka, maka langsung menuju ring B dan seterusnya, kemudian mencatat hasil. Alasan kesalahannya adalah pemborosan kata pada frasa cara kerja yang digunakan untuk mengukur. Yang kedua, kesalahan tanda baca, yaitu kehilangan spasi setelah titik yang merusak struktur baca. Yang ketiga adalah pengulangan konjungsi kemudian sebanyak 3 kali membuat kalimat kehilangan fokus. Kalimat prosedural sebaiknya dipecah. Perbaikannya menjadi langkah-langkah mengukur intensitas cahaya menggunakan luxmeter adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan angka pada layar panel menunjukkan nilai 0. Kedua, arahkan sensor ke sumber cahaya. Ketiga, tekan tombol range. Apabila layar panel rentang A menunjuk indikator penuh, pindahkan ke rentang B dan seterusnya. Terakhir, catat hasil pengukurannya. Kesalahan kedua yang kami temukan ada pada bagian laporan 2, pengawatan stop kontak dan saklar tunggal pada bab 3 kajian teori, yakni prinsip kerja rangkaian ini bila pada stop kontak dihubungkan dengan beban listrik, lalu beban tersebut di-on-kan sehingga bekerja, berarti ada arus mengalir dan sumber tegangan fasa ke stop kontak fasa terus ke beban. Dari beban menuju ke hantaran nol stop kontak, kemudian ke nol sumber tegangan. Alasan kesalahannya pertama ada pada frasa di-on-kan dan terus ke beban adalah bahasa percakapan sehari-hari yang tidak pantas digunakan dalam dokumen teknis. Yang kedua, subjek kalimat kabur, yakni klausa bila pada stop kontak dihubungkan dengan beban, membuat hubungan aksi dan reaksi kelistrikan menjadi tidak logis. Hasil koreksi atau perbaikannya, yakni menjadi prinsip kerja rangkaian ini ditandai dengan mengalirnya arus listrik ketika beban dihubungkan ke stop kontak dan saklar dinyalakan, yakni posisi on, arus mengalir dari sumber tegangan fasa menuju stop kontak, lalu diteruskan ke beban. Selanjutnya, arus dari beban mengalir kembali melalui hantaran netral stop kontak menuju titik netral sumber tegangan. Kesalahan ketiga yang kami temukan, yakni pada bagian laporan 3, pengawatan stop kontak dan saklar seri pada bab 8 hasil pengamatan, yakni hasil dari pekerjaan mendapat kritik dari penguji atau dosen karena gambar skema dan hasil praktek berbeda jika di dalam skema posisi lampu berada di tengah saklar 1 dan 2 dengan posisi di bawah, pada hasil praktik posisi lampu berada di sebelah kanan di bagian atas. Jadi sangat disarankan kepada pembaca agar mengikuti skema rangkaian yang telah dibuat agar tidak terjadi perbedaan. Saklar tukar berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sebuah lampu dari 2 tempat. Saklar tunggal disebut juga saklar hotel karena banyak digunakan di hotel. Alasan kesalahannya, paragraf ini tidak padu karena menyatukan 2 ide yang sama sekali berbeda tanpa dijembatani transisi. 2 kalimat pertama membahas narasi deskriptif tentang evaluasi praktik tata letak komponen, tetapi 2 kalimat terakhir tiba-tiba melompat membahas teori definisi komponen kelistrikan. Keduanya harus dipisah menjadi paragraf berbeda. Hasil perbaikannya, yakni dibagi menjadi 2 paragraf. Paragraf pertama, berdasarkan hasil praktek terdapat perbedaan tata letak komponen antara gambar skema dan papan kerja nyata yang berujung pada kritik dari dosen penguji. Pada skema posisi lampu berada di tengah, sedangkan pada instalasi real, lampu terpasang di sisi kanan atas. Oleh karena itu, disarankan agar instalasi selalu berpedoman pada gambar kerja awal. Paragraf kedua, secara fungsional, saklar tukar berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sebuah beban listrik dari 2 tempat berbeda. Komponen ini sering disebut sebagai saklar hotel karena aplikasinya yang luas pada penginapan. Sekian dari kami, saya mewakili kelompok 4. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.